Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Siti Nurhaliza Masrura, NPM 121-2019-079 dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Yarsi, Prodi Akuntansi. Di sini saya akan menjawab soal ujian semester ganjil tahun akademik 2020-2021. Untuk soal yang pertama, lakukan pengujian statistik deskriptif pada data statistik deskriptif. Jelaskan atau interpretasikan output statistik deskriptif. Langsung saja kita ke pengolahan datanya. Di sini saya sudah memasukkan datanya di mana ada variabel nama, jenis kelamin, usia, dan gaji. Untuk variabel jenis kelamin, type-nya sudah saya ganti menjadi type numerik dan juga sudah saya kasih keterangan di value labels-nya. Nah, lalu kita langsung saja ke pengujian datanya, di mana untuk pengujian datanya, pertama-tama kita cari yang grafik batang terlebih dahulu atau bar chart-nya. Caranya, klik Graphs, lalu klik Legacy Dialogs, lalu pilih yang bar chart. Bar chart-nya ini kita pilih yang simple. Data in chart R-nya kita pilih yang Summaries for Group of Case, lalu klik Define. Variabel jenis kelamin kita masukkan ke kategori Axis, lalu klik OK. Nah, ini dia outputnya dari grafik batang atau bar chart-nya yang dimana dari 15 orang karyawan terdapat pria sebanyak 8 orang dan wanita sebanyak 7 orang. Selanjutnya kita ke pengujian menggunakan pie chart atau grafik lingkarannya. Caranya klik Graphs, lalu klik Legacy Dialogs, lalu pilih yang pie chart. Data in chart R-nya kita pilih yang Summaries for Group of Case, lalu klik Define. Lalu variabel jenis kelamin kita masukkan ke Define Slice By, lalu klik OK. Nah, ini dia outputnya dari pie chart atau grafik lingkarannya, di mana kita lihat bahwa pria lebih banyak dibandingkan wanita. Karena pria terdapat 8 orang dan wanita terdapat 7 orang. Selanjutnya, kita ke pengujian menggunakan grafik histogram. Caranya, klik Graphs, klik Legacy Dialogs, pilih histogram. Lalu untuk histogram, variabel gaji yang akan kita masukkan. Kenapa? Karena nilai atau jenis datanya itu tersebar secara acak. Maka variabel gaji kita masukkan ke variabel, lalu klik OK. Nah, ini di outputnya di mana interpretasi dari grafik histogram, karyawan yang memperoleh gaji sebesar 160.000 sampai dengan 180.000 terdapat 2 orang. Dan karyawan yang memperoleh gaji 200.000 sampai dengan 220.000 sebanyak 8 orang. Selanjutnya, kita ke pengujian menggunakan statistik deskriptif. Caranya, klik Analyze, klik Descriptive Statistics, lalu pilih Deskriptif. Variabel jenis kelamin, usia, dan gaji kita masukkan ke Variables, lalu klik Option. Descriptive option-nya kita pilih yang min, sum, standard deviation, minimum, maximum, variance, dan range. Lalu display order-nya kita klik yang variable list, lalu klik continue, lalu klik OK. Ini dia untuk interpretasi dari deskriptif statistik, di mana untuk variabel usia jumlah sampelnya sebanyak 15 karyawan dengan range usianya 17 tahun, dengan usia paling mudanya atau minimumnya 22 tahun, dengan usia paling tuanya atau maksimumnya 39 tahun, dengan jumlah keseluruhan usia atau SAM-nya 469, dengan rata-rata usianya atau min-nya 31,27, dengan standar deviasi 5,934, dengan variansnya 35,210. Untuk variabel gaji, jumlah sampelnya sebanyak 15 orang karyawan dengan range gaji 85.000, dengan gaji yang paling rendahnya atau minimumnya 160.000, dengan gaji yang paling tingginya 245.000, dengan jumlah keseluruhan gajinya sebesar 328.000, dengan nilai rata-rata gajinya atau min-nya itu sebesar 201.866, dengan standar deviasinya 21.616, dan untuk variansnya sebesar 467.267. Nah, selanjutnya kita akan ke pengujian menggunakan frequencies. Tujuannya,
untuk memperoleh data responden dalam bentuk persen. Caranya adalah klik Analyze, lalu klik Descriptive Statistics, lalu pilih yang Frequencies. Untuk variabel jenis kelamin, usia, dan gaji, kita masukkan ke Variables. Lalu kita klik OK. Nah, ini dia outputnya, di mana interpretasinya adalah di statistik terdapat variabel jenis kelamin, usia, dan gaji, di mana validnya ini sudah masing-masing 15 dan missingnya masing-masing 0. Untuk variabel jenis kelamin, di mana interpretasinya adalah totalnya terdapat 15 orang karyawan, yang di mana terdapat pria dan wanita. Prianya itu frekuensinya sebanyak 8 orang atau 53,3%, dan wanita frekuensinya sebanyak 7 orang atau 46,7%. Selanjutnya di variabel usia, di mana interpretasinya adalah usia yang paling mudanya itu 22 tahun dengan frekuensi sebanyak 2 orang atau 13,3%. Dan seterusnya sampai dengan usia yang paling tuanya itu adalah 39 tahun dengan frekuensinya sebanyak 1 orang atau 6,7%. Selanjutnya di variabel gaji, di mana interpretasinya adalah karyawan yang memperoleh gaji yang paling rendah sebesar 160.000 dengan frekuensinya sebanyak 1 orang atau 6,7%. Sampai dengan gaji yang paling gaji yang paling tingginya 245.000 dengan frekuensi sebanyak 1 orang atau 6,7%. Dengan mayoritas gaji karyawannya itu sebesar 200.000 sampai dengan 210.000. Untuk 200.000 frekuensinya sebanyak 2 orang atau 13,3%. Untuk yang 210.000, frekuensinya sebanyak 4 orang atau 26,7%. Selanjutnya, untuk soal nomor 2, lakukan pengujian kualitas data pada data kuesioner primer. Interpretasikan apakah data tersebut reliable dan valid pada video. Langsung saja kita ke pengujian datanya. Nah, di sini sudah saya input datanya, di mana di sini ada B01 sampai dengan B06. Ini disebutnya dengan variabel X1, M01 sampai dengan M05, di mana variabelnya ini disebut dengan variabel X2, dan W01 sampai dengan W07, di mana variabelnya disebut dengan variabel dependen atau variabel Y. Nah, kita ke variabel view, di mana variabel gender dan class type-nya juga sudah saya ganti menjadi type numerik, dan juga sudah saya kasih keterangan di value labels-nya. Nah, di sini kita langsung saja ke pengujian datanya. Caranya, klik Analyze, klik Scale, pilih yang Reliability Analysis. Untuk variabel B01 sampai dengan B06, kita masukkan ke Items atau variabel X1-nya, lalu klik Statistics. Descriptive for-nya kita pilih yang Scale if item delete, klik Continue, lalu klik OK. Kita selesaikan dulu semuanya. Caranya sama, klik Analyze, klik Scale, pilih Reliability Analysis. Untuk variabel X1-nya, kita keluarkan terlebih dahulu. Lalu kita masukkan yang variabel M01 sampai dengan M05, atau variabel X2-nya. Lalu klik Statistics, lalu Descriptive for-nya Scale if item delete juga. Lalu klik Continue, lalu klik OK. Kita selesaikan lagi, klik Analyze, klik Scale, Reliability Analysis, M01 sampai M05 kita keluarkan, lalu kita masukkan yang variabel W01 sampai dengan variabel W07, atau variabel Y-nya, lalu klik Statistics, lalu Descriptive for-nya, klik yang Scale if item delete, klik Continue, lalu klik OK. Nah, ini dia outputnya. Untuk yang variabel X1, di mana case processing summary-nya, validnya itu jumlah sampelnya sebanyak 171 dan sudah 100% valid. Untuk reliability statistiknya, di mana kita lihat di
tabel Cronbach alpha diperoleh nilainya sebesar 0,767. Dan ini nilainya sudah lebih besar dari 0,6, yang berarti data ini adalah reliable. Selanjutnya, untuk item total statistiknya, di mana ada variabel B01 sampai dengan B06. Kita lihat di tabel corrected item total correlation-nya, semuanya nilainya sudah lebih besar dari 0,3, yang berarti data ini adalah valid. Selanjutnya, interpretasi dari variabel X2, di mana kita lihat crash processing summary-nya, validnya sama, jumlah sampelnya itu 171 dan sudah 100% valid. Lalu, di tabel reliability statistik, di tabel Cronbach alpha-nya diperoleh nilai sebesar 0,818 dan nilainya ini sudah lebih besar dari 0,6, yang berarti data ini adalah reliable. Selanjutnya, di item total statistik, variabel M01 sampai dengan M05, kita lihat di tabel corrected item total correlation, nilainya ini semua sudah lebih besar dari 0,3, yang berarti data ini sudah valid. Selanjutnya, interpretasi dari variabel Y atau dependent, di mana case processing summary-nya, validnya itu jumlah sampelnya sebanyak 171 dan sudah 100% valid. Dan untuk reliability statistiknya di tabel Cronbach alpha diperoleh nilai sebesar 0,778 dan nilainya ini sudah lebih besar dari 0,6, yang berarti data ini adalah reliable. Selanjutnya, item total statistik, di mana variabel W01 sampai dengan variabel W07 di tabel corrected item total correlation-nya nilainya ini semua sudah lebih besar dari 0,3, yang berarti data tersebut itu adalah valid. Selanjutnya, di soal nomor 3, lakukan pengujian asumsi klasik data primer uji normalitas pada data kuesioner primer. Apakah pada data tersebut berdistribusi normal? Nah, langsung saja kita ke pengujian datanya. Di sini sudah saya input juga datanya. Nah, kita ke variabel view terlebih dahulu, dan untuk variabel gender dan kelas, type-nya juga sudah saya ganti menjadi type numerik, dan juga sudah saya kasih keterangan di value labels-nya. Nah, lalu kita ke data view. Di sini, di data view ada variabel B01 sampai dengan B06, yang dimana ini adalah variabel X1, dan di sini juga sudah ada total B-nya atau total X1-nya. Dan untuk M01 sampai dengan M05 ini sebagai variabel X2-nya, tetapi nanti kita akan menghitung totalnya, caranya seperti apa. Nah, lalu untuk variabel W01 sampai dengan W07 ini disebutnya sebagai variabel dependent atau variabel Y. Dan di sini juga sudah ada total W-nya. Nah, lalu langsung saja kita menghitung total M-nya. Caranya, klik transform, klik compute variable, lalu target variabelnya kita ketik adalah total M, dan dalam pengetikannya tidak boleh menggunakan spasi. Function groupnya kita pilih yang all. Function and special variabelnya kita pilih yang sum. Lalu kita masukkan. Lalu ini kita hapus aja. Nah, ini kita masukkan yang total M-nya, variabel M01 kita masukkan. Lalu M02 kita masukkan. Terus koma, M01, M02, M03, sampai dengan M05. Dan ini masukin datanya harus satu-satu. Nah, sudah seperti ini. Lalu kita klik OK. Nah, ini dia total M-nya. Kita pindahkan. Lalu decimalsnya kita nolkan. Dan di sini kita kasih label untuk total M atau variabel X2-nya adalah motivasi berprestasi. Untuk measure-nya kita ganti menjadi scale.
Nah, ini sudah seperti ini. Lalu kita langsung saja ke pengujian datanya. Caranya adalah klik Analyze, lalu klik Regression, pilih yang linear, lalu untuk variabel prestasi praktikum, kita masukkan ke dependent, variabel kemandirian belajar dan motivasi berprestasi, kita masukkan ke independent, lalu plots-nya, standardized residual plots-nya kita pilih yang histogram dan normal probability plot, klik continue, lalu klik save. Save ini kita pilih yang residuals, yang unstandardized, lalu klik continue, lalu kita klik OK. Nah, ini kita selesaikan dulu. Sekarang, klik Analyze untuk mencari one sample KS-nya. Caranya klik Analyze, lalu klik Non-Parametric Test, lalu Legacy Dialogs, lalu pilih yang one sample KS. Nah, untuk one sample KS-nya kita masukkan yang variabel unstandardized tadi yang udah kita save. Lalu kita masukkan ke test variable list. Lalu test distribution-nya kita pilih yang normal. Lalu klik OK. Nah, jadi ini dia output-nya, di mana untuk interpretasi dari grafik histogram, kita lihat bahwa di sini ada grafik batang dan ada garis. Dan di sini kita lihat garisnya ini sudah menyentuh grafik batangnya, yang di mana garisnya ini juga terbentuknya secara sempurna. Maka secara kasat mata kita bahwa data ini itu normal. Nah, lalu selanjutnya, untuk normal PP plot, di mana jika distribusi data residual normal, maka garis yang menggambarkan data sesungguhnya akan mengikuti garis diagonalnya. Nah, ini adalah garis diagonalnya, dan titik-titik ini yang mengikuti garis diagonalnya sebagai data responden. Dan secara kasat mata kita juga bahwa data ini normal. Nah, lalu untuk memperkuatnya lagi, untuk memperjelas data ini normal atau tidak, kita menggunakan one sample KS atau Kolmogorov-Smirnov. Nah, di sini untuk sigtotalnya itu diperoleh nilai 0,074. Yang dimana 0,074 ini nilainya sudah lebih besar dari 0,05. Maka nilai residual dalam regresinya terdistribusi normal. Selanjutnya, untuk soal nomor 4, lakukan pengujian one sample t-test, test value 55. Pengujian hipotesis H0 sama dengan nilai rata-rata berat badan mahasiswa FEB-YARSI angkatan 2019 sama dengan nilai 55 kg. HA sama dengan nilai rata-rata berat badan mahasiswa FEB-YARSI angkatan 2019 tidak sama dengan nilai 55 kg. Maka hipotesis yang terbukti adalah dan lakukan pengujian parsial uji T. Langsung saja kita ke pengolahan datanya. Di sini datanya sudah saya input, di mana ada variabel berat badan. Nah, langsung saja kita ke pengujian datanya. Caranya klik Analyze, klik Compare Means, pilih yang one sample t-test, lalu variabel berat badannya kita masukkan ke test variabel. Test value-nya adalah 55, lalu klik OK. Nah, ini dia untuk interpretasinya adalah dari one sample statistik, di mana variabel berat badan memiliki jumlah sampel sebanyak 10 orang, dengan nilai rata-rata berat badannya atau nilai minnya itu 59, dengan standar deviasinya 7,379, dengan standar error mean 2,333. Untuk one sample testnya, test value-nya sebesar 55, T-hitunya sebesar 1,714, degree of freedom-nya sebesar 9, nilai sig totalnya 0,121, dengan mean difference-nya 4, 95% confidence interval of the difference, lower-nya itu min 1,28 dan upper 9,28. Di sini kita lihat bahwa nilai sig totalnya diperoleh nilai 0,121, yang berarti nilainya ini lebih besar dari 0,05.
Yang berarti kesimpulannya adalah maka H0 diterima dan HA ditolak. Yang artinya nilai rata-rata berat badan mahasiswa FEB YARSI angkatan 2019 sama dengan nilai 55 kg. Selanjutnya kita akan menggunakan T-tabel. Di sini T hitungnya itu diperoleh nilai 1,714 dan degree of freedom atau nilai DF-nya sebesar 9. Untuk rumus dari T-tabel sama dengan alfa dibagi 2, alfanya adalah sebesar 0,05 dibagi 2 sama dengan 0,025. Langsung saja kita lihat ke T-tabelnya, di mana di sini degree of freedom-nya tadi diperoleh sebesar 9. Terus kita lihat di tabel 0,025 dan hasilnya adalah 2,26216 dan nilainya ini maka nilai T hitung lebih kecil dari nilai T tabel. Maka kesimpulannya H0 diterima dan HA ditolak. Yang artinya nilai rata-rata berat badan mahasiswa FEB YARSI angkatan 2019 sama dengan nilai 55 kg. Dan di sini juga bahwa kita lihat untuk test value di sini kan 55, nilai rata-ratanya 59. Nah, nilai 59 ini mendekati dengan angka 55. Maka kesimpulannya itu adalah sama. Selanjutnya, untuk soal nomor 4 yang B, lakukan pengujian to sample t-test, independent t-test. Untuk pengujian hipotesisnya, H0 sama dengan kedua kelompok memiliki rata-rata hasil belajar yang sama antara kelompok 1 atau kelas A dengan kelompok 2 atau kelas B. Untuk HA-nya, kedua kelompok memiliki rata-rata hasil belajar yang berbeda antara kelompok 1, kelas A dengan kelompok 2, kelas B. Hipotesisnya yang terbukti adalah dan lakukan pengujian parsial uji T-nya. Langsung saja kita ke pengujian datanya. Nah, di sini adalah saya sudah memasukin datanya. Nah, di sini ada variabel kelompok dan variabel nilai. Untuk variabel kelompok, type-nya juga sudah saya ganti menjadi type numerik dan juga sudah saya kasih keterangan di value labels-nya. Langsung saja kita ke pengujian data independent t-test-nya. Caranya, klik Analyze, klik Compare Means, pilih yang Independent Sample T-Test. Untuk variabel nilai, kita masukkan ke Test Variables. Lalu variabel kelompok, kita masukkan ke Grouping Variable. Lalu define grupnya. Untuk grup 1, itu adalah 1. Untuk grup 2, adalah 2. Klik Continue. Lalu klik OK. Nah, ini dia untuk outputnya, di mana interpretasi dari grup statistiknya. Di sini nilai yang tidak menggunakan Excel dan menggunakan Excelnya. Untuk tidak yang menggunakan Excel, jumlah sampelnya ini sebanyak 15 orang dengan nilai rata-ratanya adalah 82,27 dengan standar deviasi 7,658 dengan standar error minnya 1,977. Yang menggunakan Excel, jumlah sampelnya 15 orang, nilai rata-ratanya 88,60 dengan standar deviasi 6,663 dan standar error minnya 1,720. Untuk interpretasi dari independent sample test, di mana equal variance assume-nya, kita lihat di F hitungnya, itu 0,3, nilai F-nya itu 0,310, nilai signifikannya 0,582, T hitungnya min 2,416, nilai degree of freedom-nya sebesar 28, nilai sig totalnya 0,022, dengan mean difference-nya min 6,333, dengan standar error difference 2,621, untuk lower-nya min 11,702, untuk upper-nya min 0,965. Kita lihat di sig totalnya ini diperoleh nilai 0,022, yang berarti nilai ini, nilai sig totalnya lebih kecil dari 0,05. Ya, nilai sig totalnya itu lebih kecil dari 0,05. Maka H0 ditolak dan HA diterima. Yang artinya
Kedua kelompok memiliki rata-rata hasil belajar yang berbeda antara kelompok 1 kelas A dengan kelompok 2 kelas B. Nah, selanjutnya kita akan menggunakan T-tabel. Di sini T hitungnya itu sebesar min 2,416 dan nilai degree of freedom-nya atau nilai DF sebesar 28. Dan untuk rumus T-tabel sama dengan alfa dibagi 2 sama dengan alfanya 0,05 dibagi 2 sama dengan 0,025. Nah, lalu kita langsung saja ke T-tabelnya. Kita lihat bahwa degree of freedom-nya sebesar 28, yang dimana kita lihat di tabel 0,025, di sini diperoleh nilai sebesar 2,04841. Dan nilainya di sini kesimpulannya adalah nilai T hitungnya lebih besar dari nilai T tabel. Maka H0 ditolak dan HA diterima. Yang artinya kedua kelompok memiliki rata-rata hasil belajar yang berbeda antara kelompok 1 dengan kelompok 2. Selanjutnya, untuk soal nomor 4 yang C, lakukan pengujian to sample t-test per t-test. Pengujian hipotesisnya adalah H0 sama dengan tidak ada perbedaan rata-rata berat badan sukarelawan mahasiswa Yarsi dari sebelum diberi obat dengan sesudah diberi obat. Yang HA-nya adanya perbedaan rata-rata berat badan sukarelawan mahasiswa Yarsi dari sebelum diberi obat dengan sesudah diberi obat. Maka hipotesis yang terbukti adalah dan lakukan pengujian parsial uji T. Langsung saja kita ke pengujian datanya. Di sini saya sudah input datanya, di mana ada variabel berat sebelum dan berat sesudah. Langsung saja kita ke pengujian datanya. Caranya klik Analyze, klik Compare Means, pilih yang per sample t-test. Lalu variabel berat sebelum kita masukkan ke variabel 1. Variabel berat sesudah kita masukkan ke variabel 2. Lalu klik OK. Nah, ini dia outputnya. Di mana untuk interpretasinya dari part sample t-test, untuk berat sebelum dan berat sesudah, untuk berat sebelum terlebih dahulu, di sini nilai rata-rata atau nilai minnya ini 66,81 dengan jumlah sampelnya sebanyak 16 orang, dengan standar deviasinya 6,656, dengan standar error minnya 1,664, dengan berat sesudahnya variabel berat sesudah nilai minnya 61,94 dengan jumlah sampelnya 16 dengan standar deviasinya 6,403 dengan standar error minnya 1,601. Untuk part sample correlation di mana ini adalah penggabungan dari dua variabel dari berat sebelum dan berat sesudah. Jumlah sampelnya ini sebanyak 16 orang dengan correlationnya 0,899 dengan nilai signifikansinya 0,000. Untuk per sample t-testnya, nilai rata-ratanya sebesar 4,875 dengan standar deviasinya 2,941 dengan standar error minnya 0,735. Untuk lowernya 3,308, untuk uppernya 6,442, T hitungnya 6,630 dengan degree of freedom atau DF-nya 15 dan sig totalnya itu 0,000. Yang berarti nilai 0,000 ini lebih besar, lebih kecil dari 0,05 yang artinya H0 ditolak dan HA diterima. Maka kesimpulannya adalah ada perbedaan rata-rata berat badan sukarelawan mahasiswa Yarsi dari sebelum diberi obat dengan sesudah diberi obat. Karena di sini sig totalnya 0,000 dan nilainya itu lebih kecil dari 0,05. Nah, lalu untuk menggunakan T-tabelnya, T hitungnya ini diperoleh nilai sebesar 6,630 dengan degree of freedom-nya 15 dan untuk rumus T-tabelnya sama dengan alfa dibagi 2, 0,05 sebagai alfanya dibagi 2 sama dengan 0,025. Nah, lalu kita ke T-tabel. Kita lihat di sini tadi degree of freedom-nya itu sebesar 15
Untuk T-tabelnya, di sini kita lihat degree of freedom-nya sebesar 15, dan kita lihat di 0,025, hasilnya adalah 2,13145, yang dimana nilai T hitungnya itu lebih besar dari nilai T-tabelnya. Maka H0 ditolak dan HA diterima, yang artinya adanya perbedaan rata-rata berat badan sukarelawan mahasiswa Yarsi dari sebelum diberi obat dengan sesudah diberi obat. Jadi T hitungnya lebih besar dari T tabel. Selanjutnya, untuk soal nomor 4 yang D, lakukan pengujian ANOVA satu arah atau one way ANOVA. Pengujian hipotesisnya adalah H0 sama dengan rata-rata tekanan darah orang peminum obat X, obat Y, dan obat Z adalah sama. HA rata-rata tekanan darah orang peminum obat X, obat Y, dan obat Z adalah tidak sama. Maka hipotesis yang terbukti adalah dan lakukan pengujian simultan uji F. Langsung saja kita ke pengolahan datanya. Di sini datanya sudah saya import, dan di mana ada variabel tekanan darah dan variabel kelompok pasien. Untuk variabel kelompok pasien, di mana type-nya sudah saya ganti menjadi type numerik, dan juga sudah saya kasih keterangan di value labels-nya. Sekarang kita langsung saja ke pengujian datanya. Caranya, klik Analyze, klik Compare Means, pilih yang One Way ANOVA. Untuk variabel tekanan darah, kita masukkan ke dependent list. Untuk variabel kelompok pasien, kita masukkan ke faktor. Lalu post hoc-nya kita klik. Kita pilih yang Bonferroni dan Tukey. Significance level-nya itu 0,05. Klik continue. Untuk option-nya, kita pilih statistiknya, descriptive, dan homogeneity of variant test. Lalu klik continue. Lalu klik OK. Nah, ini dia output-nya. Untuk interpretasinya adalah, di sini totalnya jumlah sampelnya sebanyak 21, dan di mana terdapat variabel kelompok pasien peminum obat X, obat Y, dan obat Z. Obat X yaitu diperoleh nilai jumlah sampelnya sebanyak 7, dengan nilai rata-ratanya atau nilai min-nya 125, dengan tekanan darah paling rendahnya atau minimumnya itu 110, dan tekanan darah paling tingginya itu atau maksimumnya 140. Untuk obat Y, jumlah sampelnya sebanyak 7, dengan rata-rata tekanan darah atau minnya itu 125, dengan tekanan darah paling rendahnya atau minimumnya 105, dan tekanan darah paling tingginya 140. Nah, di mana kita lihat bahwa peminum obat X dan peminum obat peminum obat X dan peminum obat Y ini memiliki jumlah yang sama, memiliki hasil yang sama. Nah, selanjutnya untuk peminum obat Z, jumlah sampelnya sebanyak 7 orang, dengan tekanan rata-rata tekanan darahnya atau minnya 152,14, dan tekanan darah paling tinggi atau minimumnya 130, dan maksimum tekanan darah paling tingginya 175. Dan di sini test of homogeneity of variance, di mana kita lihat di tabel event statistik diperoleh nilai sebesar 0,352, degree of freedom 1-nya 2, degree of freedom 2-nya itu 18, dan nilai signifikansinya 0,708, yang berarti nilainya ini lebih dari 0,05. Maka H0 diterima dan HA ditolak, yang artinya rata-rata tekanan darah orang peminum obat X, obat Y, dan obat Z adalah sama. Jadi bisa kita simpulkan bahwa varian dari ketiga kelompok pasien dengan tekanan darah tinggi tersebut memiliki varian yang sama atau homogen. Jadi data ini sudah memenuhi syarat untuk pengujian one way ANOVA. Untuk interpretasi dari one way ANOVA atau ANOVA-nya, di sini kita lihat nilai signifikansinya itu 0,001, yang artinya nilai ini kurang dari 0,05. Maka H0 ditolak dan HA diterima. Berarti
Rata-rata tekanan darah orang peminum obat X, obat Y, dan obat Z adalah tidak sama atau adanya perbedaan. Di sini kita lihat bahwa di F hitungnya diperoleh nilai sebesar 10,005 dan degree of freedom di between groups-nya itu sebesar 2 dan within groups-nya sebesar 18. Untuk duanya ini sebagai degree of freedom pembilang dan 18 sebagai degree of freedom penyebutnya. Langsung saja kita ke pengujian F tabelnya. Di sini kita lihat bahwa pembilang atau yang satunya itu sebesar 2 dan degree of freedom untuk penyebut atau N2-nya itu sebesar 18 dan hasilnya adalah 3,55. Yang berarti nilai F hitung itu lebih besar dari nilai F tabel. Maka kesimpulannya adalah H0 ditolak dan HA diterima. Yang artinya rata-rata tekanan darah orang peminum obat X, obat Y, dan obat Z adalah tidak sama atau adanya perbedaan. Karena nilai F hitungnya itu lebih besar dari nilai F tabel. Nah, selanjutnya, untuk interpretasi dari post hoc test, di mana kita lihat bahwa di tabel multiple comparisons, di sini ada Tukey HSD dan Bonferroni. Untuk Tukey HSD, kelompok pasien peminum obat X dan obat Y kita bandingkan. Di sini diperoleh nilai signifikansinya 1,000, yang dimana nilainya itu lebih besar dari 0,05. Signifikansinya lebih besar dari 0,05, yang berarti ini adalah signifikan. Tidak signifikan. Berarti data ini tidak signifikan. Nah, lalu kita lihat di tabel mean difference-nya di mana diperoleh nilai 0,000. Dan di sini juga tidak ada tanda bintang. Yang artinya bahwa kalau tidak ada tanda bintang, artinya itu memang tidak ada perbedaan nilai rata-rata yang signifikan. Lalu kita bandingkan lagi kelompok pasien peminum obat X dengan kelompok pasien peminum obat Z, yang dimana signifikansinya itu sebesar 0,003. Nah, ini nilainya kurang dari 0,05. Maka nilai data ini itu artinya adalah signifikan karena kurang dari 0,05. Nah, mean difference-nya kita lihat diperoleh min 27,143. Dan di sini ada tanda bintang yang berarti artinya adalah adanya perbedaan nilai rata-rata yang signifikan. Nah, selanjutnya untuk interpretasi dari homogeneous subset, di mana untuk tekanan darah ini hanya Tukey HSD saja. Nah, untuk kelompok pasien peminum obat X, jumlah sampelnya diperoleh sebanyak 7 orang. Untuk subset for alpha-nya sama dengan 0,05 dan ada di tabel 1 kita lihat diperoleh nilai sebesar 125. Dan untuk kelompok pasien peminum obat Y, jumlah sampelnya sebanyak 7, subset for alpha sama dengan 0,05-nya kita lihat juga di tabel 1, ini diperoleh nilai 125 juga. Yang artinya untuk peminum obat X dan obat Y ini tidak ada perbedaan yang signifikan. Nah, lalu untuk kelompok pasien peminum obat Z, jumlah sampelnya sebanyak 7, subset for alpha sama dengan 0,05, itu di kolom 2 itu sebesar 152,14, yang artinya adanya perbedaan rata-rata tekanan darah yang signifikan antara kelompok pasien yang peminum obat Z dengan kelompok pasien peminum obat X dan obat Y. Jadi seperti itu untuk jawabannya dari soal ujian tesnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.